Ini alasan kenapa banyak orang Indonesia susah kaya. Dan ini bukan cuma karena gajinya kecil atau kondisi ekonomi. Tapi ada 4 hal fundamental yang membedakan mulai dari cara mereka pikir, cara mereka kerja, bahkan sampai kebiasaan sehari-hari yang membedakan orang yang selamanya hidup pas-pasan dengan orang yang mungkin awalnya hidup susah tapi lama-lama pelan-pelan upgrade. Dan kalau kamu mau lebih maju daripada orang-orang lain yang seumuran kamu, nonton video ini sampai habis and let's go. Oke, dan yang paling pertama itu adalah banyak alasan. Oke, aku kenal sendiri nih beberapa orang yang mungkin dulunya itu dia gaji UMR atau bahkan hidupnya susah, tapi sekarang hidupnya udah far better. Tapi aku nggak kenal satu pun orang sukses yang kerjaannya tiap hari ngomel, cari alasan, komplain. Biar kamu ngerti, aku langsung kasih contoh nyata ya. Aku kenal 2 orang. Sebut aja yang satu namanya si A dan yang satu lagi namanya si B. Nah, dua-duanya itu lagi di posisi nganggur dan lagi cari pekerjaan. Nah, si A mendapatkan tawaran pekerjaan, tapi gajinya tuh UMR. Nah, daripada nganggur, si A pilih untuk terima dulu pekerjaan itu sambil dia cari freelance atau cari kerjaan sampingan. Yang penting ada income dulu untuk biaya hidup dia. Oke, nah kalau si B beda banget gitu. Dia juga dapat penawaran pekerjaan, gajinya UMR, tapi instead of dia mengambil dulu pekerjaan itu, dia malah cari-cari alasan, bilang, nggak mau gajinya UMR, nggak mau jauh, nggak mau nggak bisa WFH. Si B lebih pilih untuk nganggur dan menunggu pekerjaan yang perfect, daripada mulai aja dulu gitu, jadiin itu batu loncatan kek, minimum kamu ada income dulu gitu. Kamu harus masuk ke level 1, gitu ya, dari 0 ke level 1 dulu, baru kamu bisa mencapai level 10. Make sense? Of course. Sekarang tebak siapa yang lebih berhasil? Ya si A lah, karena dia nggak banyak alasan. Dia mau menurunkan egonya untuk melangkah ke level 1 dulu, biar pelan-pelan ke level 2, level 3, level 4, sampai ke level 10. Bukan seperti B, yang dia komplain terus karena dia di titik 0, dan dia menunggu kesempatan untuk tiba-tiba mencapai di level 10. Itu nggak works like that, guys. Dunia itu tidak seperti itu. Unless kamu itu pewaris atau kamu tuh hoki banget gitu ya. Most of the time, kalau kamu mau berhasil, kamu harus melangkah pelan-pelan. Dari langkah 1 ke langkah 2, langkah 3. Nggak ada itu yang namanya tiba-tiba langsung di 100 kayak gitu, kecuali kamu hoki atau kamu pewaris. Banyak juga loh orang yang udah punya income, tapi income-nya segitu-gitu aja, nggak nambah kayak gitu. Nah, kenapa? Nah, karena mereka melakukan kesalahan ini, yaitu hidup dari gaji ke gaji. Jujur, aku sering dengar orang-orang yang bilang, gitu ya, gue mah gak bakal pernah kaya, gue gak bakal kemana-mana, soalnya gaji gue kan cuma segini, ya pas-pasan lah hidupnya. Padahal itu lagi-lagi alasan. Padahal masalah utamanya bukan cuma gaji, tapi kebiasaan dan mindset dia yang selalu mau menghabiskan semua income-nya, mau berapapun itu. Percaya deh, orang-orang yang seperti ini, kalau income-nya 100 juta sebulan pun bakal tetap habis. Karena dia nggak punya habits, kebiasaan, atau bahkan sensitivity untuk kalau aku punya gaji, aku harus tabung. Mereka nggak ada kebiasaan itu. Tapi, aku juga realistis. Aku bukan tipe orang yang kalau misalnya gaji untuk biaya hidup aja pas-pasan atau bahkan minus, harus dipaksakan untuk nabung. Itu ya ujung-ujungnya tabungannya habis juga dipakai buat biaya hidup gitu kan. Nah, kalau udah begitu, harus kayak gimana? Kalau kamu mau bisa nabung, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus naikin income. Nah, tapi kalau kamu udah naikin income kamu, itu yang ditabung. Kayak gitu. Jangan lanjutin lagi kebiasaannya hidup dari gaji ke gaji. Nah, langsung aku contohin aja ya, gitu. Let's say ada si A kayak gini, gajinya UMR pas-pasan kayak gitu. Nah, habis itu, dia freelance. Say dia dalam sebulan dapatkan 1 juta lah gitu dari freelance-nya. Nah, 1 juta itu yang dia tabung. Kan gaji UMR dia untuk biaya hidup dia. Berarti kalau dia freelance, itu 1 jutanya berarti belum tentu harus kepakai untuk kebutuhan dia kan. Nah, itulah yang dia tabung. Kalau sebulan nabung 1 juta, setahun berapa? 12 juta kan? Nah, sekarang kita bandingkan dengan si B. Dia gajinya UMR juga, dia cari freelance, katakanlah. Dapat 1 juta juga sebulan, biar sama. Tapi instead of tambahan itu dia tabung, tambahan itu dipakai lah untuk, oke, berarti income gue nambah, gue bisa lebih sering nongkrong di luar, kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya dalam setahun tabungannya berapa? Masih 0 kan? Kalau misalnya tiba-tiba ada keadaan darurat, si A punya tabungan meskipun 12 juta, dan si B
nggak ada apa-apa, pasti dia panik atau bahkan ngutang lagi kalau misalnya mendesak banget kayak gitu. Jadi bedanya nggak cuman kadang di gaji doang. Of course secara realistis kalau misalnya gaji kita kecil, of course kita harus naikin income kita biar kita bisa menabung, biar selisih antara income kita dengan biaya hidup kita itu ada jaraknya. Nah jarak itulah yang kita tabung. Make sense? Gitu. Nah tapi seperti yang tadi kita lihat di contohnya A dan si B, mau income-nya sama, cara memperlakukan uangnya beda, hasilnya bisa beda guys. Sebelum aku lanjut ke poin berikutnya, aku lihat 90% dari kalian yang nonton video ini ternyata belum subscribe ya. Kalau kamu suka video-video seperti ini, tolong bantu aku untuk like dan subscribe, biar aku tahu nih video mana yang kalian suka, biar aku bisa bikin lebih banyak video lagi yang topiknya mirip-mirip. Oke, thank you. Oke, alasan berikutnya kenapa banyak orang itu stuck hidup susah dan gak kaya-kaya itu karena mau semuanya instan. Oke, ada dapat duit dikit, langsung di-spend untuk happy-happy karena pengen merasakan kebahagiaan instan. Atau pengen cepet kaya, habis itu kena investasi bodong, ujung-ujungnya duitnya habis. Oke, jadi aku mau sharing tentang satu eksperimen terkenal yang namanya itu marshmallow test. Jadi ada satu kelompok anak-anak nih, dan mereka tuh dikasih satu mangkok permen marshmallow gitu, pokoknya enak lah gitu. Dan mereka dikasih pilihan. Oke, kids, kalian boleh pilih untuk makan satu marshmallow sekarang atau tunggu 15 menit dan kamu bakal dapat 2. Jadi, sebagian anak-anaknya ada yang langsung makan dan dapat 1, ada juga yang mereka pilih untuk nunggu 15 menit dan sampai tutup-tutup mata lah, sampai ngumpet lah atau gimana, dan mereka mendapatkan 2. Nah, setelah beberapa tahun sudah lewat, research membuktikan kalau orang-orang atau anak-anak yang berhasil menunggu 15 menit untuk mendapatkan 2 marshmallow cenderung memiliki kesejahteraan hidup yang lebih oke, keuangan lebih stabil, relationship-nya juga lebih oke, dan karirnya juga lebih bagus. Nah, kok bisa? Karena salah satu kunci sukses dalam hidup adalah kemampuan untuk menunda kesenangan sekarang demi kesenangan atau kebahagiaan yang lebih besar di kemudian hari. Nah, tapi aku tahu mungkin nasihat ini kamu udah sering dengar dan juga kedengarannya kayak terlalu idealis ya. Karena faktanya memang menunda kesenangan itu jauh lebih gampang dilakukan kalau kamu udah yakin bahwa pengorbanan kamu hari ini bakal benar-benar mendatangkan hasil di kemudian hari, kayak gitu. Kalau misalnya kamu tuh udah terbiasa melihat orang tua kamu rajin nabung, jago atur duit, banyak menabung, berhemat, dan kamu lihat bahwa mereka bisa memberikan hidup yang layak dan enak dan nyaman untuk kamu, mungkin kamu bakal lebih gampang untuk meniru kebiasaan itu. Tapi kalau kamu grow up di keluarga yang mungkin pas-pasan banget atau banyak hutang atau kayak gimana, di mana tiap kali kamu ada sedikit duit yang udah kamu susah-susah hemat, susah-susah tabung, malahan dimintain untuk bayar uang kuliah adik lah, atau bayar hutang orang tua lah, atau bantu nutup biaya rumah tangga, lama-lama kamu jadi rasa menunda kesenangan atau berhemat atau melakukan pengorbanan keuangan itu nggak worth it karena duitnya bakal dihabisin. Nah, that is why kita nggak bisa mengandalkan emosi atau perasaan kita. Karena bisa jadi kamu memiliki trauma dalam keluarga kamu atau trauma keuangan. Makanya kita harus mengandalkan sistem. Dan ini juga alasan berikutnya kenapa orang Indonesia banyak yang susah kaya, yaitu nggak punya sistem keuangan. Akibatnya duit itu direncanakan atau dipakai kira-kira, bahkan mungkin kamu sebenarnya nggak tahu kebutuhan kamu untuk biaya hidup itu sebulan berapa. Kamu pakai feeling-feelingan, pakai patokan saldo rekening, atau bahkan sebenarnya biasanya ada beberapa orang yang mereka tuh bener-bener sengaja catetin semua pengeluaran mereka dalam tiap hari. Kayak gitu, tiap kali jajan seblak, jajan bakso, bayar parkir, bayar tol, bayar pulsa, itu semua dicatetin satu-satu, bahkan mau 1.000 atau 2.000 pun. Ujung-ujungnya gimana? Capek. Dan karena capek, jadi males ngatur duit. Mereka anggap atur duit itu beban. Dan ujung-ujungnya nggak konsisten dan males, banyak yang kelewat, bahkan over budget. Terus cara budgeting yang bener kayak gimana dong? Caranya banyak. Tapi di video ini aku bakal share yang paling gampang, paling simple aja deh. Yaitu strategi 3 rekening. Nah, apa tuh? Jadi PR kamu adalah siapkan 3 rekening. 1 untuk kebutuhan pokok. Nah ini untuk makan gitu ya, bukan makan cantik, untuk bener-bener makan kayak uang rumah tangga, uang sayur, terus transportasi lah, biaya rumah, biaya tempat tinggal, pokoknya kebutuhan pokok kamu. Terus rekening kedua itu untuk tabungan.
dan rekening ketiga untuk biaya senang-senang sehari-hari. Jadi tiap bulan begitu kamu dapat gaji atau dapat income, langsung dibagi sesuai dengan rekening masing-masing, sesuai dengan tujuannya. Ada yang untuk kebutuhan pokok, ada yang untuk tabungan, dan ada juga untuk yang senang-senang, seperti kalau kamu mau shopping atau kamu mau nongkrong. Nah, alokasinya itu berapa? Banyak yang bilang katanya pakai 50-30-20 rule lah, atau pakai strategi apa. Tapi sebenarnya secara realistis gitu ya, nggak ada rumus pasti. Karena kebutuhan biaya hidup orang-orang itu semua beda-beda gitu. Mungkin buat orang yang mungkin fresh graduate dan tidak memiliki tanggungan, belum menikah, nggak punya pacar, mungkin biaya hidup 3 juta sebulan mungkin buat dia cukup. Dan dia tinggal sama orang tua misalnya. Tapi buat orang yang tinggal sendiri, merantau semuanya, membayar sendiri, bahkan harus transferin orang tua, mungkin 3 juta sebulan untuk kebutuhan nggak cukup buat dia. Nah makanya kamu harus hitung nih, kebutuhan dulu deh. Jangan mikirin keinginan atau tabungan dulu. Kebutuhan dulu, kebutuhan kamu sebulan itu berapa? Oke, itu diprioritaskan dulu. Yang kamu mau nggak mau, suka nggak suka, harus spend. Oke, seperti kamu harus makan kan? Kamu harus, misalnya untuk kerja, kamu harus bayar, I don't know, Transjakarta, atau mungkin kamu harus bayar sesuatu untuk transportasi. Yang mau nggak mau, harus keluar, itu kamu hitung dulu, dan kamu jatahin dulu untuk kebutuhan. Nah, kalau setelah itu, income kamu masih ada sisa, kamu atur nih, mana yang mau kamu alokasikan untuk senang-senang, mana yang mau kamu alokasikan untuk tabungan. Jadi ditentukan dulu nominalnya, habis itu baru tiap bulan kamu bagi. Ini kebutuhan, ini tabungan, dan ini untuk senang-senang. Jadi dari antara 3 rekening itu, kamu pakainya tergantung kamu lagi spend money untuk apa. Kalau misalnya kamu lagi keluar duit untuk beli sayur ke pasar kayak gitu, ya udah kamu pakai rekening kebutuhan. Atau kalau misalnya kamu harus bayar isi e-tol kayak gitu buat bayar tol atau bayar parkir, itu kebutuhan gitu. Nah, dan untuk tabungan, begitu kamu transfer, jangan disentuh. Kamu mau tabung di rekening nggak apa-apa. Kamu mau tabung di reksadana atau saham atau emas, terserah. Yang penting ditabung. Oke? Dan untuk kesenangan sehari-hari atau keinginan kamu, oke, tiap kali kamu mau nongkrong sama teman, kamu mau beli baju baru lah, dan lain-lain yang sifatnya nggak wajib, kamu pakai rekening ini. Jadi kamu tinggal lihat, budgetnya masih ada nggak di rekening ini. Kalau udah menipis, ya udah tunggu bulan depan berarti budget kamu untuk bulan ini udah habis untuk seneng-seneng. Jauh lebih enak kan? Oke, karena video ini aku buat khusus buat pemula, jadi aku baru bahas soal fondasi keuangan dan dasar-dasarnya aja. Tapi aku belum bahas banyak soal dana darurat lah, investasi, keuangan keluarga, pajak, warisan, bahkan budaya keuangan. Tapi semua itu aku ajarin di kursus keuangan aku, Personal and Family Finance Masterclass. Kalau kamu mau kepoin, linknya ada di description atau pin comments. Ini gak akan bikin kamu kaya, tapi kalau kamu mau belajar cara atur duit yang bener, gak aneh-aneh, dan gak diajarin di sekolah, kamu boleh belajar dari sini. Aku buat materi kursus ini bener-bener terlengkap, lebih lengkap daripada semua video YouTube aku. Oke, dan itu bener-bener dari yang pemula banget, gak ngerti apa-apa dari nol, sampai ke yang udah lebih mahir dan lagi merencanakan untuk berkeluarga. Dan aku berkolaborasi dengan Ko Vincent Lianto, seorang konsultan pajak dan kuasa hukum perpajakan, biar bisa sharing soal aspek pajak dan juga legalitasnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, coba kepoin dulu aja di linknya di description atau pin comments biar kamu makin pintar atur duit, dan sampai jumpa di kelas. Oke, kalau kamu udah nonton sampai sini, aku harap kamu udah paham ya soal dasar-dasar keuangan yang paling penting. Tapi jujur aku sering banget dapat komen dari kalian yang pengen minta diajarin untuk investasi. Nah sebenarnya aku udah pernah sharing nih strategi untuk investasi dari nol untuk pemula di videoku yang ini, jadi pastikan kamu nonton, oke? Dan itu memang khusus bahasnya soal investasi. Oke, and sampai jumpa di video yang ini.